warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wa'ala wa ba'd. Ashab as-sa'adah wa ra'alil ulama marujani akhir karim Imadukum al-Bandani Yubaidillah tamam Sakin lasem Kaya Muhammad Kaya Gus Jenderal saya berkata para ulama para kiai yang bisa saya sebutkan satu persatu, para anggota PBI Laskar Sabilullah seluruh Indonesia. Alhamdulillah, tempat ini adalah tempat tanahnya Mbak Abbas Punten Pesantren. Tanah yang kalian injak ini tanahnya Mbak Abbas. Tanahnya Mbak Abbas itu dari Banu Qayyim sudah dikuasai 12 tahun. Makanya kalian menginjakkan tanah ini, kalau dia niatnya tidak betul akan tumbang di jalan. Makanya PWI Laskar Sabilullah saya katakan adakan kongres di sini, adakan pertama kali di sini, setiap ada acara di sini biar semuanya orang menginjak tanahnya Mbak Abbas. Puasa 12 tahun, siapapun sehebat apapun orangnya, sedikjaya apapun keilmuan kalian, kedikjayaan apapun kanuragan kalian, menginjak tanah ini penuh dengan barokah nyambung di depan Allah. Amin. Kalau ada di antara kalian yang niatnya tidak lurus akan tumbang di tengah jalan. Maka dari itu awas, hati-hati, ini tanahnya Mbak Abbas Punten Pesantren. Ini sudah dikuasai 12 tahun. Maka dari itu saudara, di dalam satu perjalanan Punten Pesantren mengukir, di antaranya adalah pembantu Basim Ashari di dalam mendirikan pondok pesantren Tebuir. Di antaranya adalah pembantu Bayi Abdul Karim di dalam mendirikan pondok pesantren Lirboyo. Begitu juga kita bersama-sama membantu Mbah Yesang, Mbah Yesang, Mbah Maksum, Mbah Abbas, yaitu adalah yang ada kaitannya dengan Kaimuddin Tamam. Ini adalah nyambung. Kebetulan adik saya mendapatkan ponakannya dia. Dulu abah saya Mbah Fuad pengen dibek mantu sama keluarga langsung, akhirnya nggak bisa. Abah Fuadnya langsung malam-malam itu dicuri sama Bayi Akjas. Fuad untuk Punten akhirnya nggak jadi. Jadi mungkin ilmunya Punten itu terlalu tinggi. Aslinya itu kirang topo ini. Bar alhamdulillah sama Niko abah kula boten mempan, mana adik kula sing noma ilmu Punten pun melorot nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya, karena memang antara Lasem dengan Punten dari dulu keluarga saya itu Mbak Maksud, Mbak Ali Maksud dari dulu. Makanya saya pernah mondok di Mbak Ali Maksud di Kerapia. Lain, saudara-saudara, kalian berkumpul di sini ini bukan sekedar berkumpul riungan, bukan sekedar merapatkan barisan, tetapi kalian kumpul di sini adalah maksudnya adalah mengukir sejarah. Langkah kalian akan diukir dalam sejarah. Sejarahnya orang tegas akan ditulis tegas. Sejarahnya orang ikhlas akan ditulis ikhlas. Sejarahnya orang berkorban akan ditulis berkorban. Dan sejarahnya para pecundang akan ditulis pecundang. Sejarahnya orang berkhianat akan tertulis di bumi pertiwi sebagai orang berkhianat. Maka jangan ukir kalian semua dengan ukiran-ukiran yang kurang bagus di bumi pertiwi ini. Saudara-saudara sekalian, lawan kita sangat berat, tetapi kita punya kekuatan yang sangat hebat. Lawan kita sangat berat. Satu adalah Ba'alwi, nomor 2
adalah HTI, nomor 3 adalah para koruptor yang kadang-kadang menggunakan kekuatan HTI dan Pak Alwi, kemudian juga para bandar-bandar narkoba yang kadang-kadang menggunakan Islam garis keras kadang-kadang untuk melumpuhkan satu taktik-taktik, mengemukakan taktik untuk melumpuhkan kekuatan lawan, untuk melumpuhkan hukum yang ada di Indonesia. Mereka berkolaborasi dan mereka ada 4 golongan yang sangat berbahaya di Indonesia yang merusak Indonesia ini. 1 adalah Ba'alwi, nomor 2 adalah golongan HTI Wahabi ekstrim, nomor 3 itu adalah para koruptor, nomor 4 itulah bandar narkoba. Semuanya merusak Indonesia dan mereka 4 golongan melawan satu kebenaran, PBI Laskar Sabilillah. Saudara-saudara sekalian, makanya kalau saya berat ini sayang Gus ya, sayang di mana? Sayang ini tempatnya kurang luas. Saya bilang dulu Nahdlatul Ulama pada waktu itu kemudian rapat di rumahnya Mbak Hasyim Asy'ari, kantor Nahdlatul Ulama cuma 6 kali 8 meter, kursinya cuma ada 6. Saudara-saudara sekalian, ini sudah bagus. Mudah-mudahan Allah memberikan satu solusi kepada saya untuk bisa memiliki tanah yang lebih baik. Amin. Akan saya buat semacam guest house ketika ada anggota komisi Oscar ingin datang berkunjung ke sini, insya Allah tempat istirahatnya ada. Saudara-saudara, Mbak Abbas ini adalah saudara-saudara sekalian. Mbak Abbas, rumahnya Mbak Abbas itu adalah rumahnya orang-orang para pejuang. Di dalam rumahnya Mbak Abbas ada ruangan yang biasa untuk sholat tapi juga untuk tidur. Mbak Abbas itu dengan masyarakat berkumpul. Mbak Abbas itu dengan masyarakat tidak ada pisahnya, tidak ada memberikan sekat. Mbak Abbas datang, mereka menyambut, ngobrol bareng, makan bareng, bertemu kapanpun bisa. Hampir Mbak Abbas itu tidak punya privasi, hanya kamarnya Mbak Abbas saja. Itu adalah seorang wali, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan takut untuk tidak dihargai, tidak akan takut untuk jatuh martabatnya ketika bergaul dengan orang. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tapi yang dipikirkan adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara, saya sendirikan ini adalah untuk panjenengan semua. Panjenengan mau tidur di sini apa silahkan di sini. Rumah saya adalah rumahnya panjenengan. Cuma bojone kula sanes bojone. Alhamdulillah. Wis mboten napa-napa. Untuk memang di sini saya itu pesantren saya juga sifatnya praktis. Sistemnya praktis niku corone tiyang Tegal niku nglemprak potongan ate orang anak kursi ini menciptakan orang-orang yang konsekuen di kongkon orang kesuwen. Lah poros saya korporasi panjenengan nanti saudara-saudara sekalian, panjenengan nanti ba'da asar ini akan saya ajak untuk ziarah ke Abah Fuad Hasyim yang menciptakan lagu Ya Nahdlatul Ulama'i Anti Mahabbati wa Mawaddati wa Masarrati wa Ridai, yang sekarang seolah-olah beliau berjuang demi Nahdlatul Ulama, mencintai NU di atas segalanya. Saya pernah 15 hari beliau ada di Kalimantan, dia dalam keadaan pakai tongkat dan beliau itu kemudian kemudian kakinya ketika menyentuh ke bawah seperti disodok, ada luka sangat sakit. Tapi beliau di Kalimantan 15 hari demi Nahdlatul Ulama. Saya mengantarkan sampai ke airport, kesananya pakai supir Mang Royan. Itu sampai di sana ceritanya Mang Royan, beliau itu bersama Pak Lurah. Pak Lurahnya itu rumahnya belum ada, masih tanah, belum ada THL-nya. Apa itu cerita? Jadi imam subuh dari ngaji apa? Mengenalkan Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah hutan Kalimantan. 15 hari beliau mandinya di sungai, ditangguh sama orang, saking cintanya sama Nahdlatul Ulama. Dan sekarang orang semacam Abah Fuad yang menciptakan Ya Nahdlatul Ulama, sekarang warga NU sudah banyak melupakannya.
Masya Allah. Maka saya sangat kecewa pada waktu tahun kemarin Banser Cirebon satu pun tidak ada yang datang. Kenapa? Karena komandannya itu Bin Yahya. Itulah benalunya Pak Ali di NU. Produk NU hilang, khidmat NU kepulangan hilang, akan lebih khidmat kepada Pak Ali daripada seorang ulama besar yang berkorban demi Nahdlatul Ulama. Maka dari situ saya marah. Saya marah bukan karena saya lihat apa saya, tapi saya marah demi Nahdlatul Ulama. Ini salah. Tak boleh seperti itu. Saya bilang, maka dari itu saudara-saudara, sekarang kalau seumpama ada seorang Syekh Ashraf mengadakan acara, orangnya banyak, langsung berbobot, kita siap menerima diri, siap dari ini. Namanya halnya berbuat. Makanya saya minta kepada kalian semua, kalau memang kalian berjuang NU, kalau memang kalian warga NU, kalau kalian memang di dalam dadanya ada Basyim Asy'ari, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Maturidiyah Asy'ariyah, Imam Syafi'i, Ma'abbas pun terpesan dan Bahar Hasbullah, kalian datang di Holia Bahwa jaga itu, yang lain tidak boleh datang, tidak ada datang, kalian datang. Yang lain boleh bosan, kalian tidak boleh bosan. Yang lain boleh meninggalkan, kalian tidak boleh meninggalkan. Karena beliau itu adalah ulama besar yang siap berkorban segalanya demi Nahdlatul Ulama. Kalian akan datang di Ba'bas, akan datang di Ba'bas 10 November menunggu Ba'bas datang. Basyim nanti dulu, sebelum Ba'bas datang jangan dulu. Makanya ada yang mengatakan, saya nggak tahu verifikasinya betul apa tidak, tapi dulu itu Ba'bas itu menginginkan penyerangan itu tanggal 9 Agustus pada waktu itu, karena pada waktu itu kan Bung Karno dengan Pak Dirman nggak berani melakukan seperti itu. Kemudian Basyim itu sama, saya tambah tanggal 9 karena NU sama 9. Rupanya nggak apa itu terlambat. Begitu datang baru tanggal malam 10. Bapak sakit loh, kok belum ada penyerangan? Kata Basyim loh, belum ada penyerangannya. Udah tahu yang ribut. Akhirnya alhamdulillah Ba'bas datang. Udah itu beberapa namanya ada ribuan orang. Itu hanya salaman tempel. Udah salaman tempel sama saya, bismillah, Allah. Itu kesaksian dari Mbah Muntaha Kalibeber. Wonosobo mengatakan, Gus, saya hanya nempel dengan itu yang Ba'bas, tapi ketika saya melempar itu yang namanya orang sekutu lawan, termasuk juga pesawat, subhanallah, batunya tidak datang tapi mereka. Ini berbadah Rabbul wa ma ramaita id ramaita walakin ramallah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai sahabat, kalian tahu tidak, ketika kalian melempar busur panah kalian, ketika kalian melempar tombak kalian, semua musuh tumbang. Tumbangnya mereka bukan karena tombak kalian, bukan karena busur panah kalian. Sebelum busur panah kalian datang sudah saya matikan. Sebelum itu datang sudah saya matikan. Kalian lempar nggak nyampe tombaknya, tapi saya matikan semua. Wa ma ramaita id ramaita. Sebetulnya yang melempar dengan mereka adalah Allah, dan itu berlaku pada waktu 10 November karomah dari Ba'bas. Akan kita siarkan ketika Abah Fuad dengan Ba'bas. Maka luruskan niat kalian supaya kalian jangan tumbang di tengah jalan, supaya kalian jangan tumbang di tengah perjuangan. Sedang banyak tumbang. Mungkin ada orang yang kelihatannya adalah mujahidin, mungkin ada orang yang kelihatannya mukhlisin, berjuang demi perilaskan sabilillah. Siapa tahu di hatinya tak benar. Innallaha ya'lamu ma yusirruna. Yang namanya sir itu qoblal khatar, sebelum dikir sir menurut Thariqah Naqsabandiyah itu fawqal qalb. Dikir lisan, dikir nafas, dikir qalbi, di atas dikir qalbi, dikir sir. Sebelum hati bertindak Allah sudah mendeteksi. Maka perjuangan ini adalah perjuangan hati nurani. Jaga hati kalian, jaga hati kalian. Buang itu perasaan hati yang merasa lebih daripada orang lain. Jangan merasa lebih berjasa daripada orang lain. Saya pernah ditanya, Gus, itu pengotonan jenengan kok banyak, kenapa? Ya kalau ada pelantikan apa kan panjenengan, ya nyuruh saya bukan kadang-kadang yang namanya PWI
ada uangnya, gampang pengorbanan saya. Tapi itu adalah konsekuensi saya. Kalau pengorbanan seolah-olah saya berjasa di ini, tidak. Ini adalah pergerakan Basim Asy'ari, pergerakannya Ba'bas. Basim Asy'ari asal saka Demak Kulon, Mbah Syarif Hidayatullah sederenge teng saka Demak riyen. Jombang Demak, Cirebon Demak, muncul di Mahalor Demak, nyambung kali Lasem itu bidang tamak Lasem, nyambung boten, nyambung boten, masih ragu-ragu. Wa fi raibihim yataraddadun, wis ragu-ragu bingung sisan. Adanya goncangan di Nahdlatul Ulama, saya minta kepada kalian, kita jangan komentar apa-apa tentang masalah itu. Kita sebagai PWI doakan Nahdlatul Ulama supaya berikan solusi, dan supaya orang-orang yang jahat di Nahdlatul Ulama dieliminir oleh Allah. Amin. Supaya orang-orang yang zalim di Nahdlatul Ulama di kepengurusan NU dikeluarkan oleh Allah. Amin. Wa ashdil zalimin firqa wa akhrijna min bainihim salimin. Keluarkan kami dari golongan mereka yang kira-kira selamat. Di antaranya kita semua dari Ilas Nasabilillah, warga NU, mendirikan pergerakan PRI. Wa akhrijna min bainihim salimin. Ternyata di pengurus NU juga masih banyak orang-orang yang zalim yang tidak mau memperjuangkan Nahdlatul Ulama, yang hanya memperjuangkan diri, tidak berbicara kelompok dan dirinya. Mana NU-nya? Makanya kalaulah membahas bisa hilang. Mudah-mudahan semuanya nempel di kita semua sebagai maka dari itu saudara, kita setelah itu silahkan kalian, kalau kalian semua mampu kalian jalan, karena ini adalah maqam riyadhah. Ada orang Docewu, ada orang ada punya masalah. Saya bilang udah coba panjenengan di sini aja ngopi aja, 4 hari 4 malam sampai subuh tidur mas. Alhamdulillah, banyak akhirnya rezekinya ada. Itu untuk riyadhah, zikir pada Allah, sholat di sini. Karena ini karena sudah dipuasai 12 tahun. Buntet itu puasai 12 tahun. Maka dulu kalau ketika menginjak buntet sampai hari Satya, dulu ada orang yang sombong, begitu masuk di tumpang tengah buntet, di situ ada sorbannya Ba'bas. Begitu masuk langsung dia jadi orang gila. Itu kiai ditangkap, lari-lari ditangkap, keluarkan dari tumpang tengah, sadar lagi, masuk lagi, jiwa lagi, keluarkan, sadar lagi, ternyata apa? Ada hatinya yang tidak bagus. Saudara, panjenengan nanti siarah ke Ba'bas, jangan tinggalkan para ulama, para ulama. Ini adalah perjuangan beliau. Ini adalah amanatnya Mbah Syarif Hidayatullah, amanatnya Wali Songo, menegakkan, meluruskan silsilah para ulama dan makam para ulama yang telah dirusak oleh orang-orang lain. Maka dari itu saudara, saya minta Anda hilangkan perasaan hati merasa lebih daripada orang lain. Hilangkan perasaan hati merasa lebih punya otoritas daripada orang lain. Semuanya. Hilangkan mata kalian memandang orang, merendahkan orang, memandang orang lebih rendah daripada kalian. Hilangkan mata kalian. Kalau memang pengen kalian berjuang di PRI Nasabilillah, saya sebagai ketua umum tidak merasa saya ketua umum, tapi ketika ada sesuatu saya musyawarahkan. Nanti dulu saya musyawarah dulu, walaupun saya berhak memutuskan. Saya musyawarah dulu. Gusti Allah menciptakan kuping dua, Gusti Allah menciptakan mata dua, Gusti Allah menciptakan pikiran dan akal. Saya bilang saya musyawarah, saya tidak lupa musyawarah, saya tidak pernah memutuskan sendiri. Saya harapkan semuanya seperti itu. Ingat, ketika seumpama di perjalanan nanti ada yang tumbang di perjalanan perjuangan PWI Laskar Nasabilillah, itu ternyata ada yang tumbang, kalian jangan merasa kehilangan, biarkan itu adalah filter dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ketika Allah menghapus ayat, ketika Allah kemudian menghapus atau menganulir ayat, itu berarti Allah akan menggantinya yang minimal sama, kadang-kadang lebih baik daripada itu. Makanya perjuangan dari ikhlas kasih. Nuhun sewu, kula mustaqim mugi-mugi wonten manfaatipun faedah. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.